Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Mutiara Amal yang dimuliakan Allah, salah satu yang dibicarakan Allah dalam ayat-ayat yang berbicara tentang rangkaian puasa, surat Al-Baqarah 183, adalah tentang sejarah puasa yang diperintahkan Allah kepada manusia. Bagaimana kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa ibadah puasa telah diwajibkan juga kepada semua orang, semua umat, semua generasi yang sebelum kamu. Di dalam sejarah syariat ada 3 ibadah yang seumur dengan keberadaan manusia di muka bumi. Pertama adalah ibadah salat yang disebutkan Allah di surah Al-Mudaththir ayat 40-43. Ketika penduduk neraka ditanya, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Semua penduduk neraka menjawab kompak, kami dulu tidak salat. Itu berarti bahwa ibadah salat sudah ada sejak manusia pertama. Itu kenapa di surat Ibrahim ayat 37 disebutkan Ibrahim salat dan memerintahkan anak-anaknya salat. Nabi Musa juga salat, Nabi Isa dan pengikutnya juga salat, hingga Nabi Muhammad, dan sampai akhir zaman salat akan tetap dikerjakan oleh manusia. Yang kedua adalah kurban. Bagaimana disebutkan di surah Al-Maidah, watlu alaihim naba'a bani adam bil haqq iz qarraba qurbanan, bahwa kurban telah dilakukan oleh anak Adam tertua Qabil dan Habil, dan itu terus berlanjut sampai akhir zaman. Dan yang ketiga adalah ibadah puasa, sebagaimana disebutkan di ayat tadi, sebagaimana puasa telah diwajibkan oleh orang-orang yang sebelum kamu. Ibadah puasa sudah dikerjakan sejak Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diusir dari surga karena melakukan kesalahan, memakan buah yang dilarang oleh Allah, maka sesampainya di bumi Allah memerintahkannya berpuasa. Dan bahkan puasa Nabi Adam itulah yang sekarang menjadi syariat bagi kita, yang disebut dengan puasa hari putih, setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Dan Nabi Adam puasa selama 36 hari selama setahun, karena 3 hari dikali 12 sama dengan 36 hari. Itu kenapa Nabi bersabda, siapa yang puasa Ramadan 30 hari lalu mengikutkan 30 hari dengan sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi, kasyanid dahri, sama dia berpuasa selama 1 tahun. Karena Nabi Adam puasa dulu setahun selama 36 hari. Kenapa Nabi Adam melaksanakan puasa sesampainya di bumi? Karena dalam sejarah disebutkan Nabi Adam diusir karena memakan buah larangan. Itu berarti di dalam tubuh Nabi Adam terkandung lemak-lemak haram karena telah memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Untuk membuang yang haram itulah maka kita disuruh berpuasa. Karena boleh jadi setahun yang lalu banyak makanan haram yang masuk ke tubuh kita. Dan kata Nabi, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari makanan yang haram, walaupun sesuap dia makan, maka nerakalah tempatnya. Agar tidak masuk neraka, agar tidak dibakar dalam neraka daging-daging yang haram itu, maka Allah suruh bakar di dunia lewat puasa. Itu kenapa idealnya setiap orang yang berpuasa itu berat badannya menyusut. Kalau ada orang yang berpuasa bobot badannya bertambah, ya mungkin ada yang salah dalam puasanya. Karena sejatinya puasa itu membakar lemak-lemak di dalam tubuh kita. Dan itulah kenapa Nabi Adam disuruh berpuasa oleh Allah, karena dia habis memakan makanan yang dilarang oleh Allah, dan di dalam tubuhnya bersarang yang haram, dan membuangnya, menghancurkannya, menghapusnya dengan berpuasa. Dan itu juga rahasianya kenapa puasa diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam diusir ke bumi karena sifat tamaknya. Allah telah mengatakan kepada Adam dan istrinya, wahai Adam,
makanlah yang ada di sorga bersama istrimu. Semua boleh engkau makan dan boleh engkau cicipi. Tapi kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, yang satu ini jangan. Nabi Adam tidak mampu menahan diri, dia tetap juga mengambil yang satu itu, maka diusir oleh Allah. Itu artinya di dalam diri Nabi Adam ada potensi tamak, ada potensi rakus yang tidak pernah berhenti dalam satu keinginan, dan itu turun-temurun kita miliki. Sifat tamak dan sifat rakus itu pun terus berada dalam diri kita. Karena itulah Allah memerintahkan kita berpuasa, menahan diri, karena kegagalan Nabi Adam dulu di surga adalah menahan diri agar dia tidak menyentuh yang dilarang oleh Allah. Maka dengan berpuasa itu kita jangankan memakan makanan milik orang, jangankan mengambil harta orang yang kita punya saja, ada di rumah kita, di kamar kita, kita tidak menyentuhnya. Itu menunjukkan betapa hebatnya puasa yang disebut dengan imsak. Dengan berpuasa, manusia akan memotong sifat tamak dan sifat rakus yang itu potensi dasar yang ada dimiliki setiap manusia sejak Nabi Adam. Mudah-mudahan dengan melaksanakan puasa ini kita bisa mengurangi, bahkan menghilangkan sifat rakus dan tamak yang dulu penyebab Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.